Siapa bilang terlahir sebagai seorang princess itu selalu menyenangkan? Nasib orang memang hanya Tuhan yang tahu. Tengok saja Princess Alice dari Battenberg, ibunda Pangeran Philip, yang berarti adalah mertua Ratu Elizabeth II dari Inggris. Sepanjang era monarki modern, atau setidaknya pasca Perang Dunia II, ibu mertua Ratu Inggris ini memang jarang disorot media. Tak diduga tak dinyana. Siapa sangka jika ternyata nasib Princess Alice begitu nelangsa. Terusir, dipaksa menopause dini, hingga dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa. Bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Menurut catatan Wikipedia, pemilik nama lengkap Victoria Alice Elizabeth Zillia Murray, ini terlahir dari pasangan Pangeran Louis dari Battenberg Princess Victoria dari Haddon Rhine, pada 25 Februari 1885, di Istana Windsor. Disebutkan kumparan, 28 November 2020, berdasarkan wawancara Princess Alice dengan jurnalis John Armstrong untuk The Guardian. Ibu mertua Ratu Elizabeth II ini bercerita bahwa beliau terlahir dalam kondisi tunarungu. Proses kelahirannya disaksikan langsung oleh Ratu Victoria, penguasa Inggris di abad 19. Seiring berjalannya waktu, Princess Alice pun tumbuh menjadi putri yang cantik jelita. Kecantikannya pun mampu meluluhkan hati Pangeran Andrew dari Yunani. Mereka kemudian menikah pada tahun 1903. Selang lebih kurang 18 tahun setelahnya, barulah Pangeran Philip lahir. Tepatnya, pada 10 Juni 1921. Pangeran Philip yang kemudian menjadi suami Ratu Elizabeth II, ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Semua saudara kandungnya yang lain adalah perempuan. Nelangsa yang dialami Princess Alice seolah datang bertubi-tubi tiada henti semenjak kepemimpinan Raja Konstantin I dari Yunani mengalami kemunduran. Pada tahun 1917, Raja Yunani dipaksa turun tahta. Pasalnya, sang raja beserta para bangsawan Yunani termasuk Princess Alice, dinilai lebih berpihak kepada Jerman manakala Perang Dunia Pertama berkecamuk. Princess Alice bersama keluarganya pun harus menanggung risiko diusir, dan harus tinggal di tempat pengasingan. Belum berakhir penderitaan hidup di pengasingan, Princess Alice harus dihadapkan lagi dengan cobaan yang begitu berat. Kondisi kesehatan mentalnya dinyatakan terganggu. Pihak keluarga pun merasakan kekhawatiran yang sangat akan kondisi Princess Alice kala itu. Masih dari kumparan, Princess Alice dikabarkan sempat dirawat di sebuah klinik milik Dr. Ernst Simmel, di dekat kota Berlin, Jerman. Oleh Dr. Ernst Simmel, Princess Alice kemudian dinyatakan mengalami gangguan mental paranoid schizophrenic. Parahnya, beliau sampai harus menjalani perawatan yang begitu ekstrim. Bagaimana tidak? Sang dokter menyarankan agar sistem reproduksi Princess Alice dironsen, guna mempercepat menopause. Alasannya, demi mengobati kondisi mental Princess Alice. Mengenai mempercepat menopause Princess Alice, pun tidak pernah ada bukti yang menyatakan bahwa beliau telah diajak berdiskusi, apalagi menyatakan setuju dengan tindakan medis tersebut. Peristiwa mengenaskan yang terjadi sekira pada tahun 1930-an, itu terungkap dalam sebuah buku biografi bertajuk Alice, Princess Andrew of Greece, yang ditulis oleh Hugo Vickers. Beruntungnya, dengan berbagai cara, akhirnya Princess Alice dapat keluar dari klinik, dalam tanda petik, gila, itu. Namun, apa yang terjadi kemudian nyatanya tak lebih baik dari sebelumnya. Betapa tidak? Belum lama setelah berhasil keluar dari klinik itu, oleh keluarganya sendiri, Princess Alice justru, dalam tanda petik, dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa.
Sejak di rumah sakit jiwa, rumah tangga Princess Alice dengan Pangeran Andrew pun jadi berantakan. Mereka berpisah tanpa ada kata cerai, hingga pada akhirnya Pangeran Andrew meninggal dunia pada tahun 1944. Lantaran perpisahan itu, otomatis masa kecil suami Ratu Elizabeth II ini pun menjadi kurang perhatian serta kasih sayang dari seorang ibu. Beruntungnya, roda kehidupan terus berputar. Nasib buruk yang mendera Princess Alice yang seolah datang secara bertubi-tubi tiada henti, itu pun akhirnya mulai menjauh dari kehidupan beliau. Pada tahun 1933, Princess Alice dikabarkan bisa kembali ke Yunani. Beliau kemudian menjadi biarawati untuk gereja. Sejak itu, hari-harinya disibukkan dengan kegiatan amal dan menolong orang-orang miskin. Bahkan, saat Perang Dunia II meletus, disebutkan, Princess Alice juga sempat menjadi relawan, sebagai pembuat sup di dapur perang di Athena. Bukan itu saja, beliau juga memanfaatkan statusnya sebagai bangsawan demi mendapatkan bantuan medis untuk para korban perang. Ketulusan, kasih sayang, serta kelembutan hati Princess Alice pun terlihat jelas manakala Pangeran Philip, putra semata wayangnya, ingin menikahi Ratu Elizabeth II dulu. Perlu Anda ketahui, meski berasal dari keluarga bangsawan, namun mereka bukanlah bangsawan yang bergelimang harta. Keluarga Pangeran Philip benar-benar miskin kala itu. Bahkan, untuk memberikan sebuah cincin pertunangan saja, kala itu Pangeran Philip tak tahu harus bagaimana. Disebutkan Grip, 26 Agustus 2018, sang ibunda, Princess Alice kemudian menawari Pangeran Philip berlian yang ada di tiara yang ia kenakan pada saat menikah dulu. Tiara itu adalah kado pernikahan paling berharga bagi Princess Alice. Oleh Pangeran Philip, tawaran dari ibundanya itu pun terpaksa ia terima. Pangeran Philip kemudian membawa tiara tersebut kepada pengrajin perhiasan, Philippanthropus, untuk kemudian berliannya dijadikan mata cincin. Cincin pertunangan Ratu Elizabeth II ini masih kerap dikenakan oleh sang ratu, pun sampai sekarang. Walau tertutup sarung tangan, akan tetapi manakala momen-momen Ratu Elizabeth II bertelanjang tangan, ia selalu tampil mengenakan cincin tersebut. Begitulah kasih sayang seorang ibunda kepada anaknya. Apapun akan ia korbankan demi kebahagiaan anak tercinta. Di sepanjang hidupnya, Princess Alice memang tak pernah mengucapkan sumpah sebagai biarawati. Namun, hingga akhir hayatnya, beliau berkomitmen untuk terus mengenakan seragam keagamaan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.